Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah jika kabar kalian sangat luar biasa baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman semuanya, materi yang akan kita bahas dan kita pelajari hari ini yaitu tahapan bagaimana terjadinya siklus air. Mungkin teman-teman sudah tahu semua ya, bahwa semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini seperti manusia, hewan, tumbuhan pasti memerlukan air untuk tetap bertahan hidup. Kegunaan air untuk manusia misalnya seperti untuk keperluan rumah tangga, industri, pertanian, dan juga sebagai tenaga pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Tentunya kita harus selalu bersyukur karena air selalu senantiasa ada di bumi. Air merupakan salah satu unsur abiotik dan merupakan energi yang bisa diperbaharui. Ketersediaannya dikarenakan adanya siklus. Sebagai informasi, siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui beberapa proses penting, mulai dari proses penguapan, pengendapan, dan juga pengembunan. Air di bumi seperti air laut, air sungai, dan air danau menguap akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini sering kita sebut sebagai evaporasi. Pada proses ini terjadi perubahan zat cair dari badan air menjadi zat gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Mari kita bahas tahapan yang kedua yaitu kondensasi. Uap air yang berasal dari proses evaporasi akan berubah menjadi awan dan berada di tempat tinggi karena terbawa oleh angin. Proses ini terjadi ketika awan berada di tempat tertinggi, maka suhunya akan berubah menjadi semakin rendah. Nantinya, awan akan mengalami pengembunan yang membentuk titik-titik air dan berubah menjadi hujan. Tahapan yang ketiga yaitu presipitasi. Proses presipitasi merupakan lanjutan dari proses kondensasi. Tahap ini merupakan proses turunnya air dari awan menuju ke bumi. Mungkin proses presipitasi ini masih terdengar asing oleh teman-teman semuanya ya. Tapi kalian bisa menyebut proses presipitasi ini dengan sebutan lain, yaitu hujan. Proses presipitasi ini terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan akan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan air hujan yang turun pun akan semakin banyak teman-teman. Air tidak hanya turun dalam bentuk hujan, tetapi juga salju. Pada musim dingin, uap air akan terkondensasi menjadi es yang padat. Kristal es yang terbentuk kemudian menyerap dan membekukan uap air di sekitarnya menjadi kristal salju yang akan jatuh ke bumi. Tahapan siklus air yang keempat yaitu infiltrasi. Proses terakhir dalam terjadinya siklus air yaitu proses infiltrasi atau yang sering kita sebut dengan penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke permukaan bumi. Air hujan itu akan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Selain itu, air yang turun ke bumi melalui proses presipitasi ini juga akan menyerap ke tanah, bahkan juga akan diserap oleh tumbuhan. Baiklah teman-teman, itulah materi mengenai bagaimana proses dan tahapan terjadinya siklus air. Supaya kalian lebih mudah menghafal, Ibu punya sebuah nyanyian yang bisa kita nyanyikan bersama-sama. Yuk disimak baik-baik. Tahukah kawan-kawan air dapat diperbarui? Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi.
Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Baiklah, semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa.